belajar ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita panjatkan ya Ananda semuanya, karena Allah masih memberikan kita rezeki umur panjang ya, sehingga kita dapat kembali belajar walaupun masih dalam keadaan daring ya. Nah, kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ananda semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca istighfar sebanyak 3 kali ya. Mari sama-sama kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita sudah membaca istighfar. Semoga hati kita menjadi bersih dan pikiran kita menjadi tenang ya. Baik Ananda semuanya, setelah beristighfar, Ananda semuanya silakan membuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ya. Kita baca sama-sama ya nak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innahu lakum aduwwum mubin. Astagfirullahaladzim. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik Ananda semua, dari ayat ini asbabun nuzulnya kita dapat mencari tahu atau kita dapat menemukan suatu kisah dari asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 168 ini. Apa kisahnya? Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum, yaitu Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudli. Mereka mengharapkan menurut kemauan mereka sendiri ya, seperti boleh memakan domba, yang beranak 2 ya. Salah satunya anaknya itu ada domba jantan dan betina ya. Jadi anak domba jantan itu tidak boleh dimakan, sedangkan anak domba betina boleh dimakan. Nah, anak domba jantan yang tidak boleh dimakan ini maka diserahkan kepada berhala ya, karena tidak boleh dimakan. Jadi mereka membuat aturannya sendiri, yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Nah, padahal Allah tidak menjelaskan tentang itu ya, padahal Allah tidak mengharamkan hal tersebut ya, bahwa kita boleh memakan anak domba baik yang jantan maupun betina. Jadi mereka membuat aturannya sendiri. Makanya dari kaum inilah ya turunlah ayat Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 168 ini. Baik, dari ayat tersebut ya kita hari ini akan belajar tema 3, yaitu makanan sehat ya. Makanan sehat, bagaimana, apa saja makanan sehat itu, dan bagaimana proses pencernaan makanan ya yang sudah kita makan ya, proses pencernaan pada manusia dan juga pada hewan. Makanan sehat adalah makanan yang kaya akan nutrisi juga vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
ya. Salah satunya yaitu salah satu syarat makanan sehat adalah makanan yang termasuk dalam golongan 4 sehat 5 sempurna, ya. Anda semuanya pasti sudah tahu kan makanan 4 sehat 5 sempurna. Contohnya apa saja? Ya, benar sekali. Contohnya adalah gandum, kacang-kacangan, telur, ikan, ya, juga susu, ya. Anda semuanya alhamdulillah sudah pasti sudah belajar semuanya, ya, tentang makanan 4 sehat 5 sempurna, ya. Tapi di sini kita akan mengenal lebih dalam lagi, ya, bagaimana proses pencernaan makanan tersebut, ya. Baik Ananda, berikut contoh makanan sehat yang kita makan, yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dia contohnya. Bagaimana? Semuanya sudah pernah kan pasti mengkonsumsi makanan sehat yang ada di gambar tadi? Nah, kemudian ya, setelah Ananda makan makanan tersebut, ya, pastinya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita diproses terlebih dahulu, ya kan? Diproses dulu di sistem pencernaan kita. Sebelumnya Bunda mau tanya nih, ya, kira-kira kakak dan abang semuanya yang ada di rumah tahu tidak tentang organ pencernaan? Ya, bagi yang tahu dan bagi yang belum tahu, pastinya silakan semuanya kita mencari tahu bersama-sama, ya. Kira-kira penting nggak ya organ pencernaan dalam tubuh kita? Pasti penting lah, ya. Ya, pasti kakak dan abang semuanya pasti sudah tahu, ya, Nanda semuanya. Ya, benar sekali. Organ pencernaan dalam tubuh kita memiliki fungsi yang sangat penting, ya. Karena jika tidak organ pencernaan kita bermasalah, pasti akan terjadi gangguan pencernaan. Benar sekali, ya. Berikut ini Bunda yang akan menampilkan, ya, foto berupa foto organ pencernaan manusia, ya. Ini dia fotonya. Baik Ananda, berikut ini adalah sistem pencernaan atau organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, ya. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, yang kedua kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Sebenarnya tidak terjadi proses pencernaan secara khusus di dalam kerongkongan. Namun, makanan yang sudah kita kunyah terlebih dahulu masuk ke dalam kerongkongan, baru kemudian disalurkan menuju lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan sementara. Letaknya di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah rongga dada. Yang keempat, usus halus. Di dalam usus halus, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar tugas utamanya yaitu menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Kemudian dibuang melalui anus. Nah, Nanda semuanya bagaimana sudah diperhatikan dengan baik-baik kan penjelasan dari Bunda ya tentang proses pencernaan pada manusia. Ya, alhamdulillah semoga semua Nanda dapat memahaminya ya, proses pencernaan manusia. Oke, sama halnya dengan manusia, hewan juga memiliki organ pencernaan ya, Nanda semuanya. Nah, bagaimana sistem pencernaan pada hewan? Ya, berikut penjelasannya. Baik Ananda, silakan perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar proses atau sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak atau mamalia. Nah, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Sapi memiliki banyak lambung atau ruang perut. Ya, sapi juga termasuk ke dalam golongan herbivora. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama yaitu rumen. Makanan yang masuk ke dalam lambung bagian rumen ini dicerna menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen.
Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan masuk ke retikulum. Bagian kedua adalah retikulum. Pada bagian lambung retikulum ini, makanan kembali mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Bagian ketiga adalah omasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Bagian keempat, abomasum. Perut bagian inilah yang disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah itu, makanan bergerak masuk ke usus halus. Terjadi proses fermentasi untuk selanjutnya sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Bagaimana anak-anak semuanya? Pasti sudah menyaksikan kan proses pencernaan pada sapi, ya? Alhamdulillah, semoga semuanya dapat memahaminya ya. Baik, anak-anak semuanya, sapi itu ya merupakan hewan yang menghasilkan apa? Ya, benar sekali, sapi itu hewan yang menghasilkan susu. Ya, pasti semuanya anak-anak senang kan minum susu sapi. Alhamdulillah ya. Jadi susu sapi itu termasuk ke dalam minuman yang sehat ya. Jadi minuman yang sehat, susu sapi kita dihasilkan oleh sapi, kemudian diolah ya, diproduksi dan lalu kita konsumsi ya, sehingga menjadi minuman yang sehat ya anak-anak semua. Nah, dari susu itu pasti anak-anak semuanya pernah lihat kan iklan susu sapi ya, iklan susu pasti pernah lihat kan, sering melihatnya kan. Nah, iklan susu sapi ini pasti sering kita lihat di berbagai macam media ya, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, iklan itu apa sih ya? Anak-anak semuanya pasti bertanya-tanya kan, iklan itu apa sih Bu Naya gitu kan? Nah, iklan adalah ya informasi yang berisi tentang ajakan ya, ajakan yang menawarkan tentang suatu produk maupun jasa ya. Ya, anak-anak semuanya, di dalam iklan tersebut pasti ada kata kuncinya ya. Apa itu kata kuncinya? Kata kuncinya misalkan ada nyanyiannya, terus ada kata-katanya yang kata-kata yang menarik yang membuat anak-anak semuanya mengingat ya, mengingat iklan tersebut, terus membayangkan tentang produknya gitu kan. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini. Contohnya iklan susu bendera misalnya gitu kan, susu saya susu bendera gitu. Jadi langsung kita pasti tahu kalau udah diputar lagu itu di televisi, pasti kita udah langsung tahu itu iklan susu bendera gitu kan. Iklan tersebut mengajak anak-anak semua Indonesia semuanya untuk rajin minum susu. Nah, begitu. Nah, tidak hanya minuman anak-anak, makanan juga banyak ya iklan yang terdapat di media cetak maupun media elektronik ya. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh iklan makanan sehat. Ini dia contohnya. Oke, kita sudah menyaksikan contoh iklan makanan sehat ya. Nah, jadi sekarang Bu Naya minta anak-anak semuanya untuk membuatkan satu iklan tentang makanan sehat ya. Nah, iklan ini kita bisa buatkan sebagai salah satu gerakan atau salah satu kampanye ya, kampanye gaya hidup sehat ya. Nah, salah satunya dengan memakan makanan sehat ya. Jadi Ananda bisa membuatkan iklan melalui sebuah gambar yang Ananda gambar atau Ananda desain sendiri ya. Boleh nanti seperti yang contoh Bu Naya tampilkan tadi, ada foto kakak, ada foto abang, kemudian foto makanan di sampingnya ya, makanan sehatnya ya. Makanan sehatnya apa saja itu terserah ya. Bu Naya minta Ananda semuanya membuatkan iklan makanan sehat sekreatif mungkin. Oke, pasti bisa, insya Allah. Oke, Bu Naya tunggu iklannya, contoh-contoh iklannya semuanya, sekreatif mungkin, sebagus mungkin, secantik mungkin ya. Insya Allah Allah mudahkan kakak dan abang semuanya. Oke, baik anak-anak semuanya, hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita
senantiasa menerapkan hidup sehat, senantiasa menerapkan hidup sehat dengan memakan makanan yang bergizi, ya, dengan memakan makanan yang bergizi, bervitamin, ya. Dan yang paling utama adalah kita senantiasa memakan makanan yang halal, ya. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung najis, bersih, suci, dan juga tidak kotor. Sehingga organ pencernaan kita juga ikut terjaga, ya. Karena jika kita memakan makanan yang tidak sehat, pasti organ pencernaan kita juga ikut terganggu dan aktivitas kita juga terhambat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan dari Ibu Naya, ya. Ibu Naya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.